Oke, kembali lagi bersama saya Bayu Wibawa. Kita lanjutkan ya. Ini tadi kita break tentang field kunci. Nah, di bagian terakhir ini saya akan menjelaskan terkait dengan field kunci. Nah, sebelumnya saya juga sudah menjelaskan di awal-awal tadi ataupun pada saat kita mau memulai ada yang namanya field kunci dalam sebuah tabel. Nah, langsung aja. Di sini di dalam tabel pasien itu terdapat ID pasien, nama pasien, kita bisa tambahkan ada alamat, kemudian ada nomor telepon dan sebagainya. Nah, di sini pemilihan field kuncinya yaitu berupa ID pasien. Nah, kenapa ID pasien? Kenapa nggak nama pasien atau nama atau alamat atau nomor telepon? Nah, itu semua seperti atribut yang saya sebutkan berupa kandidat key. Artinya mereka mempunyai dapat juga dijadikan sebagai field kunci, tetapi ada alasannya ya. Nah, kenapa kita pilih ID pasien? Yaitu ID yang kita pilih di sini adalah sesuatu yang unik, yaitu sifatnya dapat membedakan antara satu data dengan data yang lainnya ya. ID pasien secara otomatis tidak ada yang sama, jadi setiap ID itu mempunyai ID yang berbeda-beda. Nah, kenapa tidak nama pasien? Boleh, tapi atas nama orang itu pasti memiliki lebih dari satu nama. Maksudnya adalah nama orang pasti ada yang sama. Nah, itu dia. Seandainya kita jadikan nama pasien ini sebagai field kunci ya, nanti pada saat pasien B dengan nama yang sama mendaftar, maaf Pak, nama pasien ini tersebut sudah ada, Bapak nggak boleh nginap di sini. Nah, gimana coba ya kan? Itu kendalanya. Jadi kalau dibedakan berdasarkan ID pasien itu siapapun bisa ya, karena dibedakan berdasarkan ID. Nah, contoh lainnya seperti ya kartu KTM, kartu tanda mahasiswa. Nah, kartu tanda mahasiswa itu dibedakan dengan NIM, nomor induk mahasiswa. Jadi kalau tabel mahasiswa yang dijadikan sebagai field kuncinya adalah NIM, nomor induk mahasiswa. Nah, coba kita perhatikan, nomor induk mahasiswa itu tidak ada yang sama. Setiap mahasiswa memiliki NIM yang berbeda-beda. Nah, di sini mungkin dari satu tabel ini kita sudah mendapatkan gambaran, yaitu apa yang disebutkan dengan tabel, seperti apa disebut dengan field. Kemudian kita dapat di sini kita dapat tahu yang mana yang dikatakan record ataupun baris data, kemudian yang mana disebut dengan nilai ataupun data, kemudian di dalam tabel terdapat namanya field kunci. Nah, kedepannya itu akan lebih luas lagi. Ini kan baru satu tabel. Tadi dikatakan untuk membuat sebuah perancangan database harus mempunyai keterhubungan ataupun relasi antara satu tabel dengan tabel yang lainnya. Nah, jadi kita rancang dulu per tabelnya. Nanti kita akan lihat tabel pasien ini connect-nya ke tabel mana. Kemudian kalau tabel dokter itu connect-nya ke tabel mana. Itu yang harus kita pahami. Nah, kedepannya ada yang namanya secondary key ya, atau disebut dengan field tamu ataupun kunci tamu. Jadi di sini masih banyak yang bisa kita gali terkait dengan tabel. Oke. Nah, jadi buat kalian teman-teman mahasiswa, sebenarnya untuk belajar database ini, perancangan database ini tidaklah sulit ya. Kembali ke diri kita masing-masing ya. Kalau kita mau, ya kita pasti bisa. Nah, jangan sampai nanti baru ketemu hal yang sedikit sulit itu kita sudah menyerah. Apalagi sekarang kan zamannya sudah digital ya, informasi semuanya sudah ada di ujung jari ya kan. Tinggal buka smartphone kalian bisa lihat contoh-contoh tabel ya. Jangan sampai nanti tabelnya berdasar dari Google ya, tapi Google informasi yang referensi yang kita dapatkan dari internet itu kita jadikan perbandingan juga boleh. Kita mau rancang tabel ini, kemudian kita lihat perbandingan yang ada di internet. Nah, jadi cara belajarnya juga harus seperti itu. Artinya jangan sampai kita telan mentah-mentah apa yang kita dapatkan dari internet ya. Nah, mungkin sekian dan terima kasih untuk pertemuan kita kali ini. Kedepannya insya Allah kita akan bahas terkait
perancangan database ya secara lebih detail lagi beserta dengan contoh-contohnya supaya teman-teman mahasiswa dan siapapun yang menonton video ini bisa dapat lebih paham. Artinya bagi kalian, saya ulangi, yang memang mempunyai vision untuk menjadi programmer ataupun senang dunia programming, ini merupakan salah satu hal yang wajib kalian kuasai, yaitu database. Tidak ada yang namanya tidak boleh ataupun tidak bisa dipisahkan database ini dari dunia programming ya. Gak cukup ngoding aja ya, tapi harus dapat mampu merancang database. Oke. Nah, kedepannya saya akan memberikan contoh untuk perancangan database-nya dengan memberikan menggunakan normalisasi dan IRD, karena kedua itu yang mungkin sekarang ini masih sering digunakan ya. Oke, terima kasih. Sebelumnya mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.